Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Andricom. Kali ini kita ada pasien laptop Asus X452E atau X452EA. Kasusnya ini keyboard tidak beroperasi semestinya, atau ada beberapa tombol yang memang tidak bisa digunakan sehingga harus diganti. Nah, ini gantinya. Nah, kali ini kita akan mencoba mengganti keyboard Asus ya. Oke. Tapi sebelumnya kita pastikan dulu apakah keyboardnya berfungsi dengan baik atau tidak. Oke, karena keyboard itu satu jalur ya. Nah, satu jalur kayak PCB ini. Jadi sangat tipis sekali. Jadi ya memang kalau kena lembab, nggak dipakai dan sebagainya, itu malah gampang rusak. Oke, kita langsung saja bongkar laptopnya. Untuk alat-alat yang digunakan cukup sederhana dalam bongkar pasang keyboard. Kita hanya memerlukan obeng plus, kemudian ada segitiga untuk membuka casing. Kenapa harus menggunakan ini? Supaya ininya tidak baret-baret. Kalau kita congkel pakai obeng gitu ya, gini pakai obengin kayak gini, aduh, apalagi laptopnya masih baru-baru gitu ya, wah, itu user bisa kecewa ya. Kita itu selain servis ya harus jaga kerapihannya juga ya. Oke, langsung saja. Nah, supaya tidak hilang bautnya, kita pakai wadah apalah yang bisa digunakan aja. Nah, ini cuman gitu aja. Nah, di sini kita lepas dulu harddisk ya, karena ini juga mengikat ke bodi atas ya. Karena keyboard ini tidak bisa langsung diganti di atas. Ini keyboardnya di paten ya, atau apa ya namanya. Pokoknya yang ada baut di sini kita lepas semua dulu ya. Ini ada 1, 2, ini kan yang tadi ya, cover 1, 2, 3, 4, 5, 6 biji ya. Nah, ini ngelepas harddisknya ya. Amankan dulu. RAM-nya dia onboard tapi ada slot tambahan ya teman-teman. Keren ini, bisa di upgrade. Nah, kemudian kita buka baut ini, yang ini dulu ya, biar berurutan. Ini baut, ini ngaruh ini, kalau ini kendor nih bahaya ke engsel. Sudah tidak ada baut, tinggal kita buka ya bagian atasnya dengan cara ini diurut disasar. Nah, begitu ya. Jadi kan ini plastik ketemu sama plastik, nggak akan baret ya. Nah, disasar gini ya. Jangan ragu-ragu ya untuk belajar. Saya juga dulu cuma coba-coba laptop sendiri dan akhirnya sampai sekarang bisa gitu ya. Saya bisa servis ringan lah masuknya. Kalau motherboard saya nggak bisa. Nah, ini hati-hati ya, jangan langsung diangkat teman-teman. Nah, itu ada soket
ada tombol on off ya, ada touchpad, kita cabut dulu satu touchpad, ada apa lagi nih, keyboard, nah kemudian ada satu lagi tombol on off. Nah jika sudah kita ambil, jadi dia ada 3 soket. Alhamdulillah. Ini mesinnya kita amankan dulu, nanti kita cleaning juga ya. Oke, ini yang akan kita kerjakan. Plastik pelindung apa ya, supaya tidak terjadi short ke motherboard ya, karena kan bagian keyboard itu dari besi, kalau nempel di komponen motherboard wah bisa berabe urusannya. Nah itu yang sering mati total tuh, lupa masang ininya kembali. Kalau yang aluminium foil lebih baik kita buang saja. Karena bisa menjadi penyebab konslet. Nah untuk buka ini katanya tinggal dicongkel-congkel aja menggunakan obeng min. Nah begini, nah gitu, gampang ya, tapi hati-hati juga. Nah gitu ya, nah gitu, nah gitu teman-teman, gampang banget ya. Nah ini juga, nah ini sudah terlepas, kita amankan dulu. Nah ini keyboardnya pun masih ada keling-kelingannya. Nah yang kayak gini nih, tuh tek gitu ya. Kita perlahan aja ya. Sudah terlepas keyboard yang rusaknya. Lanjut kita akan ganti keyboardnya dengan keyboard yang baru. Ini keyboard barunya, simpan dulu ya. Kita mau cek ini dulu, kotor ya. Kita akan menggunakan solder ya nanti untuk mengeling, mengeling, untuk memasang bahan plastiknya tadi supaya mengikat kepada keyboardnya. Ini keyboard barunya sudah ada, langsung saja. Ini kan ada lubang-lubangnya, semuanya harus bisa masuk ya, seperti sedia kala. Karena kalau nggak masuk nanti dia akan kelelep ya di tampilan depannya. Nah, kayak gini, ini kan rata, ini kelelep, harusnya dia menonjol seperti sedia kala. Nah ini, nah jika ini plastik-plastik yang nongol ini kita akan solder satu persatu. Kalau dirasa sudah pas, nah ini kita solder ya. Tapi cara menyoldernya pun harus
hati-hati karena tadi itu komponen keyboard itu sangat tipis ya. PCB-nya tuh kayak PCB ini nih. Nah, PCB fleksibel dalamnya itu. Maka ya harus hati-hati. Betul-betul hati-hati. Nah, ini sebaiknya diisolasi dulu biar dia nggak gerak-gerak. Nah, ini dia. Nah, gitu doang teman-teman. Cuman apa ya, yang penting dia ada yang kuncinya. Nah, ini udah semua. Coba kita lihat. Nah, kan kelihatan tuh tombolnya, dia ada naik ya sekitar 1 cm tuh. Nah, ini nih teman-teman, jadi ini nggak ngelop gitu kalau ditekan 1, 2, 1, 2, dan semuanya harus rata ya, tidak boleh ada yang miring dan lain sebagainya. Nah, terlihat kan pemasangannya rapi kalau begini, seperti aslinya. Oke. Karena ini keyboard baru ya, kita rapihkan kembali. Ini pasang kembali sesuai posisi yang tadi. Udah cukup. Sekarang pasang cover. Nah, ini kan tadi ada aluminium foil nih. Nah, ini dia. Ini katanya bisa konslet. Jadi kita ganti aja ya. Sama isolasi. Ini pakai adek. Rapi ya. Pemasangan keyboardnya sudah selesai, tinggal dirakit kembali. Pasang fleksibel dulu yang tadi dilepas. Ada fleksibel power on off.
kemudian ada fleksibel touchpad mana nih, nah ini touchpad ada, kemudian kita tinggal pasang. Sebelumnya ini udah di cleaning. Nah ini juga tadi lupa nggak di kamera, ini sudah di cleaning ya mesinnya. Jadi sekalian gitu ya, kalau nyervis tuh sekalian diberesin, dibersihin. Yang paling penting adalah fan di cleaning ya. Kita pasang dulu. Off. Oke. Sudah terpasang. Kemudian keyboardnya hati-hati, karena meskipun baterai sudah dilepas, ini ada tombol ada power 3 volt dari Cimos. Diusahakan pasangnya lurus ya, jangan miring. Nah ini lurus, alhamdulillah. Oke, langsung dikunci saja. Kalau miring takutnya dia jadi short. Nah ini sudah selesai. Kita coba tes dulu sebelum dirapihkan kembali. Nah, softwarenya Virtual Keyboard. Nah ini ada Aqua Keyboard Test. Nah jadi ini di tes buat apa ya? Ini itu ya, keyboard PC itu ya. Nah ini kita pencet aja, gampang tehnya, satu persatu gitu ya. Nah ini udah berfungsi semuanya ya, alhamdulillah. Dengan harga yang murah gitu ya, kita bisa mengganti keyboard sendiri. Pokoknya sangat mudah sekali kalau kita mau belajar ya. Semoga kita selalu sehat ya, sehingga bisa beraktivitas semaksimal mungkin, apapun itu, untuk keberkahan hidup dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, sampai situ saja dulu tutorial kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.